Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidah Nuraini dengan NPM akhir 072 kelas 1B. Saya akan mengulas kembali mengenai variasi fonem, bentuk diftong, dan bentuk distribusi. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Cut Nuraini, SPD MPD, yang telah menjelaskan materi terkait materi yang akan saya ulas kembali pada mata kuliah fonologi hari ini. Jadi, materi yang pertama yang akan saya bahas adalah variasi fonem. Apa sih fonem itu? Fonem adalah unit bunyi abstrak yang berfungsi membedakan makna. Sebuah fonem dapat mempunyai beberapa realisasi bunyi yang berbeda secara fonetik. Itu disebutnya alofon yang muncul dalam lingkungan tertentu tanpa mengubah maknanya. Contoh katanya ada pada kata padi dan badi yang berbeda makna karena perbedaan fonem P dan juga B. Nah, di sini fonem memiliki 4 macam. Yang pertama adalah fonem vokal, yang kedua fonem konsonan, yang ketiga fonem semivokal atau semikonsonan, dan yang terakhir adalah variasi fonem atau alofon. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai fonem vokal. Fonem vokal adalah bunyi tanpa hambatan artikulasi yang signifikan di jalur udara. Dalam bahasa Indonesia yang kita pakai adalah A, I, U, E, O. Vokal ini membentuk inti suku kata atau nukleus. Contoh lainnya ada pada kata padi, sisi, dan juga tutup. Lalu ada fonem konsonan. Fonem konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan penutupan atau penyempitan di alat artikulasi atau dihasilkan dengan hambatan udara. Contohnya ada pada fonem P, B, T, D, K, dan lain-lain. Contoh perbedaan maknanya pada kata batu dan patu yang dibedakan oleh fonem B dan P. Lalu yang ketiga ada fonem semivokal atau semikonsonan. Fonem semivokal yaitu seperti W dan Y yang artikulasinya mirip vokal tapi biasanya berperan sebagai onset atau penanda perpindahan vokal. Contohnya pada kata wayang dan sayur. Lalu yang terakhir ada variasi fonem atau alofon. Variasi fonem adalah variasi bunyi dari satu fonem yang tidak mengubah makna. Misalnya, pada fonem R bisa diartikulasikan berbeda antar penutur, seperti getar satu atau getar beberapa kali. Hal ini tidak mengubah makna katanya, atau bisa dibilang free variation bila keduanya dapat dipakai di lingkungan yang sama. Lalu ada materi kedua, yaitu bentuk diftong. Diftong adalah gabungan dua vokal dalam satu suku kata yang diucapkan secara berurutan dan tidak terpisah. Berbeda dengan dua vokal berdampingan atau vokal rangkap yang diucapkan pada suku kata berbeda. Contohnya ada ai, au, dan oi. Pada kata ai, contoh katanya adalah pandai, santai, dan damai. Perlu diingat teman-teman kalau kata kunci dari diftong itu adalah penggabungan dua font yang bukan bunyi asli. Maksudnya seperti kata ai yang dibaca dengan bunyi y, tidak ai. Maka dari itu, contohnya pada kata pandai, santai, dan damai tidak dibaca dengan bunyi aslinya, seperti pandai, santai, atau damai. Sama juga seperti kata au yang tidak dibaca dengan bunyi aslinya. Kata au sendiri dibaca menjadi bunyi W, seperti harimau, pulau, dan hijau. Tidak dibaca harimau, pulau, atau hijau. Dan yang terakhir adalah oi. Oi tidak dibaca dengan bunyi aslinya, tapi oi dibaca dengan bunyi Y, seperti amboy, sepoi, dan dodoi. Lalu, ada materi terakhir, yaitu bentuk distribusi. Distribusi sendiri menunjukkan lingkungan di mana bunyi muncul pada awal kata, tengah, akhir, atau sebelum sesudah bunyi tertentu dalam suku terbuka ataupun tertutup. Analisis distribusi ini membantu menentukan apakah dua bunyi adalah fonem berbeda atau alofon. Jenisnya ada 3. Yang pertama, distribusi komplementer. Yang kedua,
distribusi bebas atau free variation, dan yang terakhir ada distribusi kontrasif. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai distribusi komplementer. Distribusi komplementer adalah dua fonem yang tidak pernah muncul dalam lingkungan yang sama, karena mereka memiliki masing-masing lingkungan khasnya. Biasanya alofon satu fonem. Contohnya, P dengan hembusan hanya muncul di awal kata, seperti padi. Sedangkan P tanpa hembusan muncul di tengah kata, seperti kapal. Lalu ada distribusi bebas atau free variation, yaitu dua variasi bunyi dapat saling menggantikan di lingkungan yang sama tanpa mengubah artinya. Variasinya mungkin dipengaruhi oleh dialek, gaya, atau kecepatan berbicara. Contoh, pelafalan R pada berlari bisa kuat atau lembut tergantung penuturnya, tetapi maknanya tetap sama. Lalu yang terakhir, ada distribusi kontrasif, yaitu dua bunyi yang dapat muncul dalam lingkungan yang sama, tapi dia mengubah artinya karena fonem mereka berbeda. Contoh, paku dan baku. Kata ini maknanya berbeda karena perbedaan fonem P dan juga B di awal katanya. Segitu saja penjelasan saya mengenai mengulas variasi fonem, bentuk diftong, dan juga bentuk distribusi. Semoga penjelasan saya pada hari ini dapat dimengerti, dan saya meminta maaf jika penjelasan saya terlalu cepat atau mungkin saya ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Saya Hafidah Nuraini dengan NPM akhir 072 pamit undur diri. Assalamualaikum semuanya.